Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Aldi Saputra dengan NIM 230304295 kelompok 2. Itu ada Kak Jordi. Kak Jordi, kenalin diri dong. Oke, singkat saja. Nama saya Jordi Avarino Ardada Putra dengan NIM 230304339. Kalian bisa panggil aku Jordi. Paham? Mana nih teman kita yang satu lagi nih? Iya, Cuk. Mana teman kita? Sorry dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikri Mulia Syakban dengan NIM 230304291 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian disusul dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik tokoh-tokoh pergerakan, sehingga sidang-sidang maraton BPU PKI yang difasilitasi Laksmana Maeda. Tidak sedikit pun ada invensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPU PKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajman Widyo Diningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangas atau orang Jepang. BPU PKI dilantik oleh Legend Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPU PKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menyampaikan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang seharusnya perlu diwariskan kepada generasi berikut, termasuk kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau filosofi Groundslack yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang, yaitu ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, dan Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ini. Sementara 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinea keempat. Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Dan pada esok paginya, 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajman dipanggil Jenderal Terauchi atau penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam, atau sekarang kota itu bernama Ho Chi Minh. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945 tadi, sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan total anggota 21 orang, yang yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Rajman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Chuan Bing, Muhammad Amir, Abdul Abdus, Ratulangi, Andi Pangerang, Latu Harhari, Puja Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hasyim, Muhammad Hasan atau Sartono Kartodirjo, DKK 1975, 16 sampai 17. Kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi. Maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno-Hatta dan Rajman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan, namun di luar dugaan ternyata pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 18 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional atas perkara Soekarno. Anggota PPKI ditambah 6 orang lagi dengan maksud agar lebih mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Mereka adalah Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Dasar negara Indonesia terdiri dari pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta dan rancangan BPUPKI.
Proses penting yang dilakukan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden pertama, pembentukan KNIP serta pelantikan Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua KNIP. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Perbedaan pada rumusan Pancasila antara PPKI dan Piagam Jakarta terjadi akibat tuntutan wakil masyarakat Indonesia bagian timur yang mengakibatkan perubahan pada kata ketuhanan menjadi Yang Maha Esa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menghadapi tantangan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 dengan melakukan tindakan agresi selama kurang lebih 4 tahun. Perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 tidak diikuti oleh penggunaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menimbulkan masalah kehidupan bernegara di masa depan. Pembentukan Badan Konstituante dan DPR pada pemilu pertama pada tahun 1955, di mana Badan Konstituante bertugas membuat konstitusi atau undang-undang dasar yang definitif untuk menggantikan UUDS 1950. Sebagian anggota Badan Konstituante mengusulkan Islam sebagai dasar negara, sementara sebagian lain tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara yang akhirnya tidak mencapai kesepakatan dalam voting yang mengakibatkan kebuntuan. Kebuntuan dalam pembahasan sebagai dasar negara berujung pada keputusan darurat Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 dengan mengeluarkan dekret. Sistem pemerintahan negara setelah dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 termasuk penulisan Pancasila sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Penyelenggaraan negara sesuai amanat batang tubuh Undang-Undang 45 dan pembentukan MPRS dan DPAS. Pasca Dekret 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno terjadi penyelenggaraan terhadap Undang-Undang 1945 seperti penunjukan Soekarno sebagai presiden seumur hidup di puncak piramida kekuasaan. Kekuasaan Presiden Soekarno yang mutlak menyebabkan persaingan politik dan intrik termasuk pertentangan antara PKI dan anggota darat yang bergulung pada peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menyebabkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang dikenal dengan nama Super Semar. Isi surat perintah tersebut berupa perintah kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu perlunya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Sikap, mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Kemudian untuk yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai
Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasi ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan von Safine bahwa setiap bangsa mempunyai jiwa masing-masing yang dinamakan Volksgeist, jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kemudian untuk yang kelima, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Sebagai dasar negara Indonesia, kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Kemudian untuk materi ketiga, yaitu menggali sumber historia, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntunan moral diyakini dari Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Kemudian untuk yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila tersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Sebagaimana tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Oke, materi selanjutnya argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4, sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Tab nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grundslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara oleh filosofi Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Yang kedua, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4%. Responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. Lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut: pengidentikan Pancasila dan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video dari kami, semoga teman-teman bisa memahami materi yang kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.